Ya. Informasi tentang PLP2 sudah disampaikan. Nah, jika tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke KKN. KKN model COVID. Jadi untuk KKN ini rencana pelaksanaannya setelah tanggal 6 November. Jadi setelah 6 November pada minggu yang kedua awal, jadi kemungkinan ini tanggal 8 November sampai dengan 8 Desember. KKN dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Kemudian ada 4 jenis kegiatan. Untuk kegiatan di sini, satu kegiatan dilaksanakan untuk setiap kelompok, di mana setiap kelompok maksimal 20 mahasiswa. Nah, bagaimana pembagian kelompoknya? Untuk KKN kali ini direncanakan kelompok itu tetap dalam kelompok PLP2. Kelompok PLP2. Kalau di sekolah itu mahasiswanya tak sampai 20, nah maka nanti bisa digabung dengan sekolah yang lain. Sehingga nanti jumlah mahasiswa yang dimaksud tetap sekitar maksimal 20 orang. Lalu apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika KKN? Di sana ada dua jenis bentuk kegiatan. Yang pertama membuat artefak. Nah, ini silakan, ini artefak yang nanti diarahkan supaya dalam kegiatannya itu tidak berkelompok secara ramai. Jadi mungkin tetap jaga jarak ketika beraktivitas sana. Nah, untuk pembuatan artefak ini itu 2 kali kegiatan. Nah, jadi kalau kita dalam minggu, berarti minggu pertama, minggu kedua. Lalu berikutnya penyuluhan. Penyuluhan di sini diharapkan memiliki muatan terkait dengan COVID. Nah, bagaimana caranya? Silakan, nanti mungkin mahasiswa punya kreasi masing-masing untuk penyuluhan ini. Jadi bisa juga dalam penyuluhan ini nanti kerjasama dengan tim gugus kota atau mungkin gugus kelurahan, bisa kerjasama, dan itu nanti diakui juga sebagai KKN. Jadi kalau di sana ada pada saat itu gugus COVID sana mengadakan kegiatan sosialisasi atau apa gitu ya. Nah, mahasiswa ikut berkontribusi di sana, bukan hanya sebagai penonton ya, tapi ikut berkontribusi, mengambil bagian. Nah, jadi tentunya permisi dulu, kami siap membantu. Nah, itu bisa juga sebagai bagian kegiatan penyuluhan atau memberikan kegiatan sosial pada masyarakat. Nah, ini dilakukan 2 kegiatan. Jadi bisa nanti habis di kecamatan ini, nanti cari di kecamatan yang lain. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin barter dengan temannya di kelompok yang lain. Nah, itu penyuluhan yang lain bisa juga penyuluhan tentang literasi, tentang IT, gitu ya. Nah, jadi bisa itu maksudnya. Kemudian mungkin ada di sekolah, mungkin guru-guru perlu bantuan mahasiswa bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, bisa itu dianggap penyuluhan. Silakan. Jadi kegiatan tersebut dianggap kegiatan KKN yang jenis yang kedua. Nah, dalam KKN ini nanti seperti biasa ini membuat laporan tentang kegiatannya. Nah, laporannya ini setiap kegiatan itu selesai, nanti dimintai laporan singkat saja. Nah, tentu nanti susunan laporan itu bagaimana akan diberikan contoh pada alamat webnya di
BEM itu. Nah, silakan nanti dilihat di sana. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penilaian. Nah, ini kalau penilaian di sini tentu di sana yang pertama kehadiran mahasiswa ini nanti bisa dicek secara online. Bisa dicek kalau misalkan mengadakan kegiatan online ya, tentu ini kan masing-masing di tempat. Nah, tapi kalau kegiatan langsung ke tempat, nah nanti ini ada tanda tangan bukti kehadiran. Kemudian penilaian di sana ada 3 bagian, 2 ya, yaitu kehadiran dan bagaimana keseriusan untuk berpartisipasi. Nah, untuk yang lain-lain nanti tentu komunikasinya lewat ketua jika ada sesuatu yang belum jelas pada saat proses kegiatan itu. Maka dari itu penunjukan ketua KKN di sini pada kelompok masing-masing itu cari yang komunikatif, yang mudah berkomunikasi. Oke, itu informasi tentang KKN. Jika ada pertanyaan, silakan. Ini bertanya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Diki, Prodi Pendidikan Islamnya angkatan 2017. Di sini saya ingin bertanya mengenai jenis untuk kegiatan KKN. Itu kan ada poin yang pertama dan yang kedua. Yang ingin saya tanyakan poin yang pertama mengenai kan di sekolah membuat artefak gitu. Jadi kan di situ kan kita berjumlah dan kelompok itu 20. Jadi yang dijelaskan di sini tidak berkelompok, tapi diatur secara bergilir. Maksudnya atur kita di sekolah itu secara bergantian gitu Pak. Hari pertama misalnya 10 orang, hari keduanya 10 orang ataupun berapa orang. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Zulkifli terkait dengan tak boleh berkumpul tapi diatur secara bergilir. Nah, di sini pada saat ini disusun, ini memang pada saat itu kondisi belum begitu mendukung ya, dalam begitu baik ya. Nah, untuk akhir-akhir ini, alhamdulillah sudah agak kondusif. Nah, andaikan nanti ini bergilir, nah itu lebih baik. Lalu bisakah 20 orang sekali kerja? Memungkinkan. Yang penting tetap jaga jarak tadi dalam kerjanya. Nah, jadi untuk itu yang baiknya tadi bergilir bagian pertama. Nah, tapi jika kondisi memungkinkan, maka bisa langsung satu kelompok itu bersama menyelesaikan artefak yang langsung. Oke, gitu ya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jafar Medenia dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya terkait jenis atau bentuk kegiatan di poin B, yaitu pemilihan untuk siswa atau guru atau masyarakat. Nah, di sini kan ada pilihan untuk masyarakat. Apakah di dalam KKN ini bisa kami melaksanakan untuk di luar sekolah? Dan juga terkait mengundang pakar atau ahli, semisal dari dalam kelompok KKN kami ada salah satu yang bisa memberikan materi, apakah itu boleh atau harus tetap menggunakan pakar atau ahli yang benar juga? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pakar di sini boleh memang yang pakar yang sudah biasa, yang diakui mungkin dosen ya. Lalu mahasiswa gimana? Ya, kalau memang dia ahli ya, memahami baik tentang IT tentang ini, itu bisa. Jadi silakan. Jadi dalam kelompoknya ya ada yang memahami baik tentang apa yang ingin disampaikan, itu bagus. Namun itu mungkin dalam hal-hal IT ya. Lalu bagaimana kalau terkait dengan
misalkan tentang keilmiahan. Nah, mungkin untuk sementara temannya tahan dulu. Nah, untuk keilmiahan mungkin kita cari orang-orang yang sudah diakui. Diakui bahwa dia itu memungkinkan untuk mempresentasikan terkait dengan hal-hal yang menyangkut. Nah, tapi terkait dengan keterampilan, jadi saya rasa bisa itu tidak memandang terkait dengan yang tadi siapa dia, tapi bagaimana cara dia menampilkan itu. Nah, jadi bisa juga mahasiswa dari kelompok yang lain mengambil dari temannya yang memang sudah paham gitu ya, yang terkait dengan keterampilan tadi. Para guru perlu ya. Atau mungkin para masyarakat perlu. Nah, lalu sasaran di sini bisa sasaran itu untuk guru bisa. Lalu guru kalau misalnya di sekolah yang lain boleh. Jadi tidak hanya guru terbatas di sekolah itu. Kemudian masyarakat. Nah, itu yang menjadi sasaran utama. Jadi kita tidak hanya pada masyarakat yang tadi yang terkait dengan pendidikan, mungkin ada masyarakat yang di luar yang urusan hari-hari tidak terkait dengan yang seperti guru lakukan. Kita bisa terjun ke sana, tapi kita memberikan info-info tentang pendidikan atau kesehatan yang COVID ya. Kalau kesehatan yang terlalu rinci itu kita bukan bidang kita. Itu mungkin yang mahasiswa yang dari kesehatan. Kesehatan yang kita sampaikan di sini hanya umumnya, yang pendidikannya. Nah, jadi bukan isi di dalam ilmu itu seperti seorang dokter ya. Nah, tidak. Jadi kita hanya menyampaikan sesuatu yang umumnya harus dilakukan dalam masa ini, harusnya bertindak bagaimana. Nah, seperti itu. Yang sudah disampaikan tadi ada dua hal. Yang pertama tentang proses kegiatan PLT2-nya. Kemudian yang kedua proses bagaimana KKN-nya. Mudah-mudahan dua kegiatan tersebut bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berjumlah 1.214 orang dalam keadaan baik, dimulai dengan baik, prosesnya baik, dan berakhir mudah-mudahan sangat baik. Nah, dengan demikian penjelasan saya sampaikan, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.